Hello everyone, welcome back to this channel. Kita lanjutkan lagi bahasan kita di mata kuliah perancangan percobaan. Kali ini kita masuk ke week 5. Di week 5 ini dibahas mengenai class project. Class project itu pembahasan mengenai chapter 5 di buku sebelumnya, Basic Statistics Parameters. Nah, kemudian kita akan bahas chapter 3, comparing two entities. Jadi awalnya kita akan brainstorming dulu ide-ide per kelompoknya itu. Nah, tapi sebelum itu akan dijelaskan ada sedikit materi ya. Jadi ketika kita sebagai peneliti ya, atau mungkin akan melakukan tugas akhir, kan kita akan meneliti suatu parameter yang akan berdampak atau memiliki pengaruh terhadap sesuatu yang kita uji gitu ya. Nah, banyaknya variabel yang diteliti itu seperti waktu, intensitas, tekanan, temperatur, misalnya viskositas, ataupun dan lain-lain. Kita lihat banyak sebenarnya pengaruhnya, tapi yang mana sebenarnya harus diinvestigasi, mengingat sebenarnya kita punya waktu, uang, tenaga, fasilitas yang terbatas. Nah, misalnya kalau kita lihat hardness sama temperatur. Jadi hubungan mereka itu hanya satu variabel pada satu waktu gitu ya. Ya seperti itu. Misalnya kita kalau temperaturnya semakin tinggi, hardness-nya sebenarnya semakin turun ya. Misalnya kayak gini, ini sini, ini sini, ini sini, ini sini gitu ya. Misalnya gini. Nah, atau misalnya terlalu ini, ya pokoknya dia bakal kayak gini lah ya. Itu ketika kita meninjau satu variabel saja. Nah, tetapi kalau kita meninjau ada temperatur, ada waktu, ada quenching media, ada agitation, atau ketika kita ada molten steel, kemudian diagitasi, kemudian ada size. Nah, itu semua akan mempengaruhi kompleksitas dari sesuatu yang kita uji. Misalnya kita punya 4 gitu ya. Kalau misalnya temperaturnya itu ada 4 variabel, ada 4 variasi, quenching media ada 4 variasi, agitasi 4 variasi, size 4 variasi. Kemudian ketika kita ingin melakukan semua itu, berarti ingat ini aja 4 kali 4 kali 4, ini 64 kali 4 berarti 64 kali 64. Banyaknya berapa ini akan kita coba, kan tidak mungkin gitu kan. Mungkin sih, tapi butuh waktu, biaya, dan ya lain-lainnya. Dan dari sebenarnya itu ada namanya major variable, ada minor variable, dan ada no variable. Maksudnya misalnya dari 10 variable misalnya yang kita bikin, sebenarnya ada major variable yang mempengaruhi benar-benar misalnya 70% dari yang akan kita analisis. Sebenarnya ada di major variable, misalnya cuma 2 gitu ya. Kemudian ada minor variable, 3 mewakili 30%, dan ada no variable. Jadi dieliminasi pun itu sebenarnya tidak apa-apa, sehingga pengujian kita dan fokus bahasannya lebih simple, dan bisa dibilang dia lebih cepat, akurat, dan lebih murah tentunya. Kemudian kali ini memang kita akan lebih ke two level design. Two level design itu misalnya ada satu variabel, kita bikin dua sebutannya, dua variasi. Nah, misalnya temperaturnya kita coba di 300, di 400, waktunya di 1 jam, 2 jam gitu ya. Dan rumusnya nanti 2 pangkat K. K itu adalah jumlah variabel kita. Misalnya kalau kita pengen melakukan two level design buat 5 variabel, sebenarnya kita butuh 32 kali pengujian, atau kita minimal butuh 32 sampel. Ya, seperti itu. Nah, ini karena ini foto, aku akan skip ke yang slide aja ya. Oke, ini dia. Ini nama bukunya, Statistic for Experimenters ya. Nah, ini two level factorial design itu special karena ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang pengaruh. Pertama, dia membutuhkan sedikit percobaan per faktor yang kita pelajari ya. Jadi variabel yang kita pelajari ya sedikit, tapi kita tahu nanti bagaimana hubungannya gitu ya. Kemudian interpretasi dari observasi menghasilkan desain yang dapat proceed kita lakukan dalam
uh, secara luas menggunakan yang masuk akal, misalnya elementary arithmetic dan computer graphics gitu ya. Kemudian ketika faktornya itu kuantitatif, ingat ya kalau kuantitatif itu dia tampilkan dalam angka, kemudian kalau kualitatif itu dia lebih ke subjektif. Although unable to fully explore a wide region in the vector space, they often determine a promising direction for further experimentation. Misal, biarpun dia nggak bisa secara luas kita mengetahui faktor itu mempengaruhinya bagaimana, tetapi kita dapat kayak lebih menspesifikkan nanti pengujian kita selanjutnya itu fokusnya kemana gitu. Itu penting sebenarnya. Kemudian yang keempat, desain dapat cocok. Design can be suitably augmented when a more true local exploration is needed. A process we call sequential assembly. Okay. Kemudian yang kelima, they form the basis for two-level fractional factorial design discussed in chapter 6, in which only a carefully chosen part of the full factorial design is performed. As you will see, such fractional design are particularly valuable for factor screening purpose. Jadi kita lihat nih, penting untuk memilih bagian mana yang cocok untuk memenuhi factorial design kita. Itu di chapter 6 ya. As you will see, seperti yang kita lihat, such factorial design are particularly valuable for factor screening purpose. Jadi itu digunakan untuk screening juga. Yang mana for deciding which of a large number of factor are the important ones. They are also valuable building blocks in the sequential assembly of experimental design. Jadi karena susah, jadi kita ambil contoh aja deh langsung. Misalnya factorial design kita itu pilot plan investigation. Kita ada variabelnya, ada temperature, ada concentration, dan ada catalyst. Temperaturnya ada 2 kan, tadi kan ada 2 factorial design, berarti ada 2 variasi, 160, ada 180, min 20, 40, A sama B. Kemudian kan kita tahu rumusnya 2 pangkat K, kita punya 3 variabel, ada 8, jadi kita menjalankan ada 8 gitu ya. Ini code unit factor, jadi kita ngikuti aja yang udah ada. Awalnya mulai dari min plus. Sebenarnya kalau mau detail kenapa harus begini, itu cari tahu di bukunya atau di internet ya. Jadi kita lihat temperaturnya, berarti di sini 160. Ini cobaan pertama kita ya, first try. Ini yang pertama 160. C-nya itu 20, K-nya kita pakai yang A. Kemudian ini berarti 180, ini 20, ini A. Ingat ya, berarti cuma satu berubah di satu waktu dia ya. Kemudian ini negatif, ini yang 20, ini 40, ini yang A. Kemudian ini kok 20 sih. Negatifnya kan 160 ya. Nah, 160 40A. Ini berarti 180, ini 40, ini A. Nah, dan berikutnya kemudian akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini dia operational level of factor. Ini ada run-nya 8 kali, berarti kan temperaturnya ini yang aku tuliskan di sini loh. Nah, 160 20A, 180 20A, 160 ini dan ini kita dapatkan yield-nya. Nah, kalau kita ingin melakukan 4 apa sebutannya? 4 variabel. Nah, ya udah sama aja sebenarnya. Tapi urutannya kayak gini, ikuti aja ya. Berarti kita 16 kali kan, 2 pangkat 4 gitu kan. Misalnya variabel ada catalyst charge, ada temperature, ada pressure, ada concentration. Plusnya ini, negatifnya ini, plusnya ini, dan berikutnya. Dan kita akan melakukan sebenarnya 5 factor variable, 32 kali run atau 32 sampel. Dan kayak gini dia urutannya, plus positif, negatif positif, negatif positif, negatif positif. Sebenarnya ini urutannya itu penting karena nanti akan menunjukkan suatu kondisi yang dimana nanti yang lain-lainnya itu dalam kondisi yang sama gitu. Jadi
dapat dibandingkan nanti pengaruh satu variabel saja gitu loh. Nah, ini dia kelas projectnya. Jadi setiap satu kelompok 3 orang, kita akan milih topik, kemudian factor, studied or group, dan minimal 5 factor, berarti nanti 32 run. Kemudian yields and its measurement technique, apa teknik pengukurannya, kemudian apa yang dihasilkan, kemudian experimental design-nya, factorial design at 2 level, yang kayak gini sebenarnya yang akan kita bikin nih. Kemudian experimental procedure-nya, kemudian ini akan diupload September 25. Oke. Ini outline of the class project report, nanti akan bikin cover, background, is the justification, the topic, why you think it's important and interesting for you, factor and the result, hypothesis, kemudian experimental design. Ini hipotesis kita sebelum kita lakukan, intuisi atau dari studi literatur dan lainnya. Ada experimental procedure, bagaimana kita melakukannya. Oke. If you want to convert your result into some other form, show your formula. Misalnya konsumsi bensin, berarti jarak yang ditempuh per bensin yang digunakan, berarti masuk ke efisiensi. Contohnya efisiensi, atau misalnya konsumsi bensin. Explain your step of experiment as detailed as you can. Describe how you do the randomization process. Tunjukkan how you measure your result. If you need to design special measurable tool, describe it. Also use picture. Also use flowchart to describe your experimental procedure. If you want to convert your result into some other form, show your formula. Jadi misalnya kita punya result, kita pengen ubah atau kita transform, kita tunjukkan rumus kita apa. Ini contoh-contoh kelas dari 2019. Lihat nih, aku akan pelan-pelan geser. Ini 2018, geser. Udah selesai. Thank you for your attention. Nanti kalau bisa sih aku tampilkan juga nanti hasil eksperimen kami ya. Thank you all.